Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Kemarin masih dalam ceritanya siapa kemarin? Abdul Muttalib, Hashim. Kemarin terakhir nyinggung masalah masadiru ma'rifatil arifin. Kalau kuhan dia biwasitatil jin. Kalau al-ahbar war ruhban min kutubi anbiya'ihim. Kalau dilihat ada di syarah-syarahnya seperti di Sirah Al-Halabi, itu masalah ini panjang hadis-hadis yang menjelaskan bahwasannya ada riwayat yang mengatakan jin ini masih bisa mendengarkan ada di langit ketika sebelum diangkat jadi nabi. Ada yang mengatakan sebelum adanya Nabi Muhammad, mendekati wujudnya Nabi Muhammad. Banyak intinya di situ riwayat-riwayat. Taib, riwayat-riwayat itu bisa tidak dijamak? Bisa dijamak. Khulasahnya, jadi supaya tidak bingung nanti ketika buka syarahnya Sirah Halabi. As-samawat kanat mubaha fi istiraqi sam'i. Dulu langit itu bisa ditembus untuk mendengarkan kabar-kabar yang ada di langit. Falamma wulida sayyidina Isa, ketika Nabi Isa dilahirkan, muni'u minas sama'i sabi'ah, dicegah itu jin untuk tembus ke langit ketujuh. Ya, berarti sampai langit 6 tok. Walamma wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW itu lahir, kana yadkhulu sama al-ula wa tsani wa tsalitsa, bisa naik ke langit 1, 2, 3, 4 ke atas tidak bisa. Walamma bu'itsa Nabi sallallahu alaihi wasallam muni'u minas samawati sab'a. Nanti jauhkan sedikit ya. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah diangkat menjadi nabi, maka jin itu dilarang masuk sama sekali untuk ke langit. Itu dalilnya memang ada di Al-Quran, ya, wa anna lamasna samaa wa wajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ada li sam'i famastamil an yajid lahu shihaban rasada. Baik, kemarin sedikit meneruskan Sayyidina Hashim, tinggal sedikit. Beliau wa kana yukrimu zuwara Baitillahil Haram, selalu memuliakan tamu-tamu yang ziarah ke Baitullahil Haram, selalu menyuguhkan kepada mereka makanan, ya, jika tiba pada musim haji. Dan dia berkhutbah ada di Ka'bah situ, ada di pintu Ka'bah depan atau dekatnya pintu Ka'bah. Dia berkata, ya ma'syara Quraisy, menjelang mau haji ini, mengingatkan suku Quraisy karena masih satu kerabat semua. Innakum sadatul Arab, kamu ini dianggap pemimpin di kalangan orang Arab. Kemudian kamu itu Allah kasih kelebihan, ahsanuha wujuhan, tampan-tampan, wa a'zamuha ahlaman ay ugulan, Allah kasih akal lebih untuk kamu wahai Quraisy. Wa ausatul Arab ay asrafuha ansaban, kamu ini juga punya nasab dipilihkan sama Allah yang terbaik. Wa agrabul Arab bil Arab arhaman, kamu ini paling hubungannya paling kuat, ya, dengan Arab. Ya, kamu ini Warga di antara orang Arab. Di antara orang Arab lain, kamu ini Kuat hubungan keluarganya. paling kuat kekeluargaannya. Ya ma'syara Quraisy, innakum jiranu Baitillah. Setelah diambil hatinya, dipuji, ya, ini yang bagi, ya, khutbah atau kalau nasihati orang, diambil dulu hatinya, diambil baru masuk ke temanya. Ya ma'syara Quraisy, innakum jiranu Baitillahil Haram. Wahai suku Quraisy, kamu ini yang
menghuni ada di area sekitar Ka'bah, tetangganya Baitullah. Akramkumullah ta'ala wilayatah, Allah muliakan kamu untuk mengurusi Ka'bah ini. Wa khassakum bijiwari, Allah muliakan khususkan kamu untuk tinggal ada di sekitar Ka'bah, bukan dari kalangan Bani Ismail, tapi kamu Allah pilihkan. Wa innakum ya'tikum zuwarullahi yu'azzimuna baitah fahum adhiyafu. Ya, mereka ini yang akan datang itu tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mau ziarah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin mengagungkan tempat atau rumahnya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang pantas memuliakan mereka kalau sudah mereka berdatangan? Karena haji itu atas sebelum Nabi Muhammad ada, dan haji sebelum Nabi Muhammad dilakukan oleh semua kalangan agama, yang Nasara dengan caranya, yang Yahudi dengan caranya, semua beribadah di musim haji. Cuman setelah Rasulullah SAW diutus, ya dilarang kecuali orang Muslim, orang mukmin. Jadi sebelum Nabi Muhammad sudah. Siapa yang pantas memuliakan tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala ini? Tentu kalian. Fa'akrimu dhaifah wa zuwarah. Oleh karena itu muliakan tamu-tamunya Allah ini, orang-orang yang berziarah ke Baitullah ini. Kenapa? Karena mereka ini datang ini payah, kotor semua, kehabisan bahan. Mereka datang dari penjuru-penjuru yang jauh. Fa'akrimu dhaifah wa zuwara baitih. Fa rabbi hadhil binyah law kana limal, demi Allah, ya, demi Tuhan, ya, demi yang memiliki bangunan ini, maksudnya Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kalau aku punya harta lebih, aku yang nanggung semua. Katanya siapa? Sayyidina Hashim. Aku yang akan menanggung semua ini. Dan tentu aku keluarkan dari harta yang terbaik, harta yang halal. Wa ana mukhrij min thayyib mali wa halalih. Hartaku yang terbaik dan yang halal. Nah, ini menunjukkan bahwasannya emang kakek-kakeknya Nabi itu sesuai dengan ajaran syariat, mengikuti syariat-syariat sebelumnya. Malam yuqta fihi rahim. Ya, aku mengambil daripada harta yang baik, yang di situ juga tidak bisa memecah hubungan silaturahim. Walam yuqad bi dzulmin, tidak diambil dengan cara zalim. Faman syaa minkum an yaf'al mithla dzalik fa'al. Siapa yang bisa melakukan hal seperti ini juga, maka patutnya dia juga melakukan. Wa as'alukum bi hurmati hadzal bait alla yakhruja rajulun minkum min malihi li karamati zuwari baitil haram wa taqwiyatihim illa thayyiban. Aku meminta kepada kalian dengan kehormatan Ka'bah ini, aku harap kamu tidak mengeluarkan harta kamu untuk menjamu para tetamu ini, untuk memberi makanan kepada mereka, kecuali hati-hati, hartanya yang baik. Jangan buat malu, jangan seadanya. Ya, muliakan dengan cara yang terbaik, makanannya yang berkualitas, jangan seadanya. Kemudian bukan dari hasil yang zalim, yang halal maksudnya. Lam yukhadh ghasban, bukan diambil dari cara ghasab. Nah, karena yang ngomong orangnya dermawan sama dengan apa yang dikatakan. Ya, orang kalau mau diikuti harus mulai dari dirinya. Kalau dirinya emang baik, dilihat emang sama dengan apa yang dikatakan, akhirnya orang yang dinasihati akan ikut, ya, dengan orang tersebut. Ketika dengar hal itu, akhirnya mereka berbondong-bondong yajtahidun fi dzalik, bersungguh-sungguh untuk berusaha menjamu tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengambil hartanya mereka agar diletakkan ada di Darun Nadwa.
Darun Nadwah nanti yang diantara memperintis Sayyidina Qusay kalau tidak salah. Darun Nadwah ini tempat permusyawaratan. Ya, satu rumah dia menjadi tempat permusyawaratan. Kalau ada hal-hal yang penting, urgent, mereka kumpul di situ, membahas ada di situ. Nah, Darun Nadwah. Kemarin juga sempat disinggung apa? Sayyidina Hashim wa Abdus Syams tahu amen. Di sini dibahas. Wa kanat rijlah Hashim ay usbu'aha mulsaqah bijabhati Abdus Syams. Kaki daripada Sayyidina Hashim dalam arti jarinya, ada jari yang nempel ada di dahinya siapa? Abdus Syams. Tidak mungkin dilepas kecuali bisa yalani dam. Walam yumkin azuha illa bisa yalani dam. Tidak mungkin bisa dipisahkan kecuali harus apa? Kalau dipotong gitu ya, atau dilukai lah, dilukai. Nah, maka dari situlah mereka berkata, orang Arab, karena orang Arab itu punya spesialis di situ ya, punya firasat yang tinggi. Saya kunu bainahum adam. Akan terjadi di antara keduanya, yaitu Hashim dan Bani Abdi Syams ini pertumpahan darah. Fakana baina waladayhima ila an ishtaddal amr baina Bani al-Abbas wa baina Bani Umayyah sanah 133 minal hijrah. Intinya sampai terjadilah betul ya antara Bani al-Abbas dengan Bani Umayyah, pertumpahan darah. Nah, ini kisah daripada Sayyidina Hashim. Waktu itu juga ada yang tanya, apakah Sayyidina Hashim ini punya anak hanya Abdul Muthalib saja, Syaibatul Hamad? Setelah anak lihat, anak merajai, ternyata tidak, ya, Hashim punya beberapa anak. Wali Hashim minal aulad Nablah, diantaranya Nablah. Wabihi kana yukna, ya, dikunyai dengan Nablah, Abu Nablah gitu. Kemudian ada Abdul Muthalib, juga Asad walidu Fatimah. Fatimah binti Asad ya. Ummu Ali bin Abi Thalib. Ya, Ummu Sayyidina Ali. Ya. Ummu Sayyidina Ali yaitu Asad. Asad, Fatimah binti Asad bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ya. Asad ini saudaranya siapa berarti? Asad ini saudaranya Hashim. Berarti masih ada kerabat juga dari ibunya ini, Fatimah binti Asad. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ummi ba'da ummi, Fatimah binti Asad. Betul-betul cinta Rasulullah SAW kepada ibunya Sayyidina Ali. Bahkan Rasulullah SAW nanti juga kisahnya ketika meninggal Fatimah binti Asad, Rasulullah SAW turun ke liang lahat ikut menguburkan. Rasulullah SAW juga nangis ya, sedih ditinggal oleh ibunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian kita masuk ke ceritanya Sayyidina Abdul Manaf, pendek ini Sayyidina Abdul Manaf. Jadi Abu Zain Ali Abdul Thalib di sana ya. Ya, berarti abahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib misanan ya, sepupu dengan Sayyidah Fatimah binti Asad ini. Ya. Sayyidina Asadnya berarti ya yang sepupu. Iya, betul Pak. Waduh, ya. Abdul Manaf bi fathil mim min al-inafah ay al-irtifa' aw syaraf. Allah yakfi. Barak. Ada beri tambah atau tak? Fadhal. Di sini ada penjelasan wa amma Asad fahuwa walidus Sayyidah Fatimah binti Asad walidati auladi Abi Thalib Ali wa Ja'far wa Aqil wa Talib wa Ummi Hani radhiyallahu anha wa anhum wa hiya awwalu Hashimiyatin waladat Hashimiyan wa minas sabiqati ilal Islam.
aslamat bi Makkah wa hajarat ilal Madinah wa matat biha wa kanat bi manzilatil minan Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annaha rabbathu wa lamma matat kaffanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qamisihi wa taja'a fi qabriha wa alhadaha bi yadihi syarifah. Nah, tadi ada tambahan mungkin Hashim ini seharusnya menjadi contoh sekarang ya. Bagaimana menjamu dhuyufullah, zuwar bait. Orang-orang Arab harus menjamu, bukan bekerja mengambil istirbah ya. Kepada zuwarullah, kepada dhuyufullah, dhuyufur rahman ini. Sekarang kan menyewakan, jualan makanan. Tapi kalau mereka dulu enggak, mereka yut'imhum wa yakhdumhum. Karena sebenarnya ini belum ada gas dulu ya, belum ada gas, belum ada hasil bumi. Orang-orang Arab dulu itu hanya dikasih 2 waktu aja, waktu saif, waktu syita, untuk pergi ke Yaman dan pergi ke Syam. Bawa barang yang ada di Makkah, dijual ada di negeri itu, pulangnya bawa barang dari mereka, dari sana dijual ada di Makkah. Bas. Karena itu katakan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i, pergi waktu syita was-saif. Kalau sudah begitu cukup dengan 2 pekerjaan ini sudah cukup untuk rezeki 1 tahun. Falyabudu rabb hadzal bait, ay falyakhdumu rabb hadzal bait. Udah urusi Tuhan yang memiliki ini Ka'bah, allati at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Tapi kalau sekarang tamak jadinya, akhirnya mereka tidak selancar dulu. Dulu itu mereka tadi itu cukup dengan 2 rihlah untuk setahun, itu pun masih menjamu dhuyufur rahman. Tapi kalau sekarang sudah mereka ngambil keuntungan banyak daripada dhuyufur rahman, itu pun nggak cukup masih. Itu pun nggak cukup masih. Al-mafrud mereka tidak begitu. Karena itu harus ya khair insyaallah. Yang memimpin ru'atul ibil, repot. Ru'atul ibil. Yallah, khalas. Tidak ada yang lain sudah? Hashim itu dikatakan di sini meninggalnya di Palestina, di Gaza. Ada khilaf itu ya. Di Gaza itu. Ada di Gaza. Di Gaza, di Gaza sekarang di Gaza. Malah di sini dikatakan Hashim itu punya saudara banyak sebenarnya. Ada walahu minal ikhwa al-Muttalib wa Abdu Syams wa Tamadur. Ada Tamadur wa Kilabah. Dan ini kalau semuanya ini ummuhum Atika binti Murrah. Satu saudara kandung kalau ini. Ada lagi baru wa Naufal wa Abu Amr wa ismu Ubaid. Wa Naufal tambah lagi wa Abu Amr ismu Ubaid. Ini saudara semuanya daripada Hashim. Kalau yang lil ab, Naufal wa Ubaid lil ab. Lil akh. Tapi kalau yang Abdu Syams, Tamadur, Kilabah itu Asyika. Kalau yang anaknya daripada Hashim sendiri, ini juga tadi sudah disebutkan ada Naudlah, kemudian Abdul Muttalib, cuma yang punya turunan hanya dari Abdul Muttalib. Yang Naudlah lagi. Naudlah, Asad, dan ini yang tadi Asad, Walidu Fatimah binti Asad. Kemudian ada lagi wa Abu Saifi. Kemudian lain ada Syifa, Khaldah, Ruqayyah, Habibah. Ya Allah, bismillah.